Shalom, selamat pagi semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jujur kita itu merindukan kan hidup di dalam berkat Tuhan. Betul gak saudaraku? Hidup limpah di dalam berkat Tuhan. Berkat jasmani kita berlimpah, berkat rohani kita berlimpah. Semakin hari semakin dewasa kerohanian kita, semakin hari semakin berkarakter seperti Tuhan Yesus. Semakin hari semakin punya pikiran, perasaan seperti Tuhan Yesus. Indah gak saudaraku? Itu yang kita dambakan, betul kan? Semakin hari semakin layak jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Wah, itu hidup yang luar biasa saudaraku. Tapi hal itu tidak akan terwujud loh, kalau kita tidak menjadi kekasih Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh menjadi sekutu Tuhan, bukan menjadi seteru Tuhan. Coba saya katakan begini ini saudaraku, kita periksa diri kita. Posisi kita di mana sekarang? Kalau kita ngomong, aku sekutu Tuhan pastor. Kelakuanmu sekutu apa seteru Tuhan? Coba dicek saudaraku. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap waktu. Kita harus memeriksa diri, posisi kita di mana. Jangan sampai begini saudaraku, segala hal yang kita lakukan, rutinitas hidup kita itu menenggelamkan hidup kita. Semua kejadian hidup yang kita alami itu mengharu-biru perasaan kita. Maka yang harus membuat kita benar-benar fokus itu adalah, apakah aku sudah menjadi kekasih Tuhan apa belum? Karena seharusnya semakin kita berusia, semakin kita berumur, semakin tua usia kita, semakin kita menjadi seperti seorang anak-anak di hadapan Allah. Artinya apa? Semakin kita tidak punya tidak punya harapan lain selain menggantungkan hidup kita yang semakin renta ini kepada tangan kuat Tuhan. Di satu sisi kita makin tidak takut menghadapi hidup. Dan itu memang tidak bisa dibuat-buat kalau kita memang benar-benar dekat dengan Tuhan. Itu natural. Ketika kita melihat betapa ganasnya kehidupan ini, kita menemukan betapa tragisnya hidup di bumi ini. Dan terutama ketika kita menghayati betapa dahsyatnya kengerian ketika suatu hari kalau kita terpisah dari Allah. Maka kita menjadi seperti anak-anak di hadapannya. Mulai hari ini kita berjuang. Dan kita bisa berkata dengan tulus, aku cuma butuh Tuhan dalam hidup ini. Aku cukup kalau punya Tuhan. Keren gak saudaraku? Kalau kita bisa begitu, baik saudaraku. Jangan sampai kita merasa kurang karena kita tidak memiliki yang lain selain Tuhan. Kita harus merasa cukup kalau aku punya Tuhan saja, lebih dari cukup. More than enough. Apapun masalah dan kebutuhan hidupku, aku punya Tuhan itu cukup. Bahkan di dalam keadaan palung laut kehidupan kita yang paling buruk yang kita alami, kita bisa berkata, ini bukan menjadi keburukan kalau aku berjalan bersama dengan Tuhanku. Luar biasa saudaraku. Tapi tidak mudah, kalimat-kalimat begini tidak mudah keluar dari seorang mulut manusia. Karena kesombongan manusia itu sendiri. Banyak orang sombong tapi mereka tidak menyadari kesombongannya. Memang tidak mengucapkan tetapi sikap kepada Tuhannya itu sombong sekali. Apalagi kalau hari ini mereka baik-baik saja hidupnya. Mereka berkecukupan, mereka punya ini, punya itu. Mereka merasa aman, merasa nyaman, mereka sombong. Mereka bisa menepuk dada mereka dan berkata, aku tidak peduli siapapun termasuk Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan di dalam hidupku. Dia berpikir, aku bisa melangkahkan hari hidupku dengan kekuatanku, dengan uangku, dengan kolegaku, dengan pengalamanku, dan dengan kekuatan tubuhku. Ingat saudaraku, satu jentikan Tuhan kau lumpuh, kau gak bisa apa-apa. Kau baru ingat Tuhan. Ingat saudaraku,
Karena memang selayaknya manusia hanya membutuhkan Tuhan. Sejatinya kita tidak perlu sakit atau meninggal dunia dan kemudian kita membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Jangan sampai kita merana hidup ini dengan kelemahan tubuh, akhirnya kita baru percaya, oh ya aku baru butuh Tuhan. Seharusnya sejak kita hidup, badan kita sehat, semuanya baik, kita sudah harus berkata, aku butuh Tuhan saja. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, saudaraku, percuma kita ke gereja. Anda mau didoakan berapa ratus pendeta sekalipun, percuma. Maka kita harus mulai belajar jika kita berurusan dengan Tuhan, seakan-akan tidak ada pagar konsep doktrin apapun yang mengganggu, konsep teologi apapun. Aku mau bertemu seperti seorang anak-anak yang mencari Bapaknya. Aku mau bertemu dengan Tuhan secara natural, secara nyata saja. Kalau Dia sungguh-sungguh ada, aku mau mengenalnya dari perjumpaanku dengan Dia. Indah gak saudaraku? Abraham tidak punya kerangka berteologi yang sempurna, saudaraku. Tapi dia mengandalkan Tuhannya sampai di titik dia layak menjadi sahabat Tuhan. Coba saudaraku, tokoh-tokoh iman tidak pernah membaca buku teologi. Tapi mereka bisa berjumpa dengan Allah sampai menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami itu? Maka percayalah bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Dia hidup dan Dia lebih dari cukup. Amin saudaraku. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau berkata, Tuhan cukup bagiku. Tuhan kebahagiaanku. Tuhan segalanya bagiku. Itu menurut dunia gila, tapi menurut Tuhan, kau sedang berjuang masuk di track Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita pasti tidak akan tenggelam. Tidak akan dibiarkannya orang yang mengasihinya dipermalukan, saudaraku. Karena memang Tuhan sering membawa kita kepada keadaan-keadaan yang seringkali buntu itu jalan. Tidak ada jalan keluar. Memang dibuat begitu karena memang jalan keluarnya cuma Tuhan. Maka kita bisa berkata, ada lagunya kan, ku tak dapat jalan sendiri. Nah itu lagu, karena aku memang tidak bisa jalan sendiri. Aku butuh Tuhan. Tuhan pegang tanganku. Tuntun aku. Lindungi aku. Karena aku tahu hanya pertolonganmu, perlindunganmu yang bisa memampukan aku menjalani hari-hari hidupku. Atau boleh saya katakan, belas kasihanmu saja atasku Tuhan. Kalau aku mau remuk, biar aku remuk di tanganmu. Kalau aku mau hancur, biar aku hancur di pelukanmu. Waduh saudaraku, kurang apa coba? Disitulah kita berurusan dengan Tuhan karena remuknya hidup kita. Tapi kalau di dalam keremukan hidup kita, kita masih saja sombong. Jangan berharap kau melihat Tuhan, saudaraku. Jangan berharap. Sudah diberemukkan model begitu aja masih angkuhnya masih gak hilang. Itu banyak loh manusia begitu. Sampai Tuhan bawa kepada kehidupan ekonomi yang remuk sampai di titik nol lagi. Itu masih sombongnya masih ada. Kadang saya lihat orang-orang begitu loh. Sampai dibawa Tuhan supaya dia lebih bergantung ke Tuhan. Enggak lagi. Masih kepala itu masih sombong, masih menengadah sombong seakan-akan. Aduh saudaraku. Jangan ya. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan kita mungkin salah satunya adalah pengalaman kita. Benar gak? Tuhan kita apalagi kolega kita. Merasa bisa ada kolega. Saya masih punya saudara yang kaya. Saya masih punya saudara yang kuat. Dia bisa bantu saya nanti. Gak bisa. Yang bisa Tuhan. Amin. Maka saudaraku, pagi hari ini pengalaman dengan Tuhan itu punya rentang waktu yang panjang. Dan itu sebuah perjalanan yang tidak terbatas. Jadi sekarang, yuk kita bareng-bareng berjuang benar-benar
mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menempatkan diri kita secara benar di hadapan Tuhan, dan menempatkan Tuhan secara patut dalam hidup kita. Sampai kita menerapkan diri kita, sampai kita bisa jadi kekasih Tuhan. Itu sukses loh saudaraku. Itu kesuksesan yang maha sukses kalau boleh saya katakan. Lebih dari kau memiliki dunia ini. Karena kau memiliki kekekalan. Indah saudaraku. Jujur ya saudaraku. Belum semua orang percaya sudah jadi kekasih Tuhan. Jujurnya begitu. Banyak yang masih mengikatkan hatinya kepada dunia. Masih menyentuh dosa. Masih banyak. Padahal Tuhan benci dosa sekecil apapun itu. Tapi memang kalau kita memeriksa Alkitab, standar orang yang berkenan di hadapan Allah itu seperti Yesus. Melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti tidak bisa menjadi kekasih Bapa. Tapi mental block itu harus dibuang, cara berpikir salah harus dibuang dulu. Karena itu kita tidak berkata berarti mustahil dong. Enggak, kita bisa kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh. Karena tidak dibutuhkan karunia khusus untuk bisa menjadi kekasih Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah kemauan, respon diri. Perjuangan mematikan manusia lama kita. Dan setiap kita dimungkinkan untuk bisa sampai di titik itu. Jadi ingat itu saudaraku. Sekarang yang bisa menciptakan itu adalah kita sendiri. Mau enggak positioning kita sampai di sana atau tidak? Maka berjuanglah jadilah benar. Dan pagi hari ini sebelum saya tutup renungan ini, saudaraku, tetaplah dekat dengan Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Di musim liburan seperti ini, apapun yang sedang kau lakukan, jangan lupa kau harus tetap punya waktu bersama dengan Tuhanmu. Seindah apapun liburanmu, Tuhan segalanya. Amin. Ya. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Doa saya, Tuhan bersama denganmu. God bless you, selamat pagi.